Jadi pengen tobat itu gampang, bersihkan dosa itu gampang, cukup pulang, pegang tangan istrinya, ajak naik motor belanja bareng. Insya Allah. Kalau lagi belanjanya ke toko emas, pasti istrinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad qabla kulli kalam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad 'inda kulli kalam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ba'da kulli kalam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad 'adad al-asma'i wal absar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad 'adad ma wasi'ahu 'ilmullah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Wa qala alaihi salatu wassalam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Para ulama, khususnya ketua UI, para ustaz, para wali santri, para hadirin dan hadirat yang kami hormati, yang kami muliakan. Saya minta maaf agak terlambat. Pesawatnya tadi jam 7 baru turun. Jadi 1 jam setengah dari jam itu. Masya Allah, goyangannya luar biasa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini jam 9. Jam 9? Ya. Sudah letih semua, Masya Allah. Belum. Kita mengadakan acara halal bihalal di dalam suasana Idul Fitri, suasana bulan Syawal. Idul Fitri bulan Syawal ini adalah bulan kegembiraan, bulan yang mana, hari yang mana gembira dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dulu di Madinah Al-Munawwarah, ketika hari Aid, ada anak-anak kecil datang ke rumah Nabi. Mereka bernyanyi-nyanyi, ada yang nasyidan, ada yang menabuh gendangan, ada yang selawatan, nabuh rebana, ada yang main tombak, ada yang memanah. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu melihat orang-orang pada ramai-ramai, pada senyum, pada ketawa, nyanyi-nyanyi.
beliau marah. Maka beliau tegur dan mengatakan, "Amaza min syaitan fi bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ini rumah Nabi, rumah yang paling mulia. Berani-berani kalian nyanyi-nyanyi di sini. Kadang beliau mengatakan ini adalah seruling-serulingnya syaitan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau datang. Beliau mengatakan, "Wahai Abu Bakar, tahan. Inna likulli qaumin 'aid wa hadha 'aiduna." Wahai Abu Bakar, setiap kaum itu punya hari raya, punya hari senang, punya hari tersenyum, punya hari gembira, dan ini hari gembira kami. Maka jangan halangi orang untuk bergembira. Maka maknanya bagaimana? Hari itu hari senang, maka tak boleh sebelum harus senyum semuanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada waktu dalam Islam itu diperintahkan orang untuk gembira. Yang gembira itu pahalanya begitu besar sekali. Gembira ketika hari Aid, gembira ketika datangnya Ramadan, gembira ketika datangnya bulan Maulid, gembira dalam nikmat Allah. Ketika datangnya nikmat Allah, ini merupakan hal yang sangat dinilai besar oleh Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dunia itu ada orang yang terburuk. Fir'aun pun kalah. Siapa namanya? Namanya Abu Lahab. Fir'aun itu masih muridnya. Separah-parahnya Fir'aun, sejelek-jeleknya Fir'aun, sebelum dia mati masih ingin tobat. Fir'aun itu sebelum mati berusaha untuk syahadat. Dalam Al-Quran maka Allah berfirman, "Al-ana wa qad 'asaita qabl." Hei Fir'aun, baru sekarang kamu mau tobat. Jadi sejelek-jeleknya Fir'aun sebelum meninggal ingin islah, ingin tobat. Berarti Fir'aun itu masih kalah dengan Abu Jahal. Kalau Abu Jahal itu mau meninggal, tidak mau tobat, ketika dia sudah diserang oleh dua anak muda, sudah hampir mati, nyawanya mau lepas, maka Abu Jahal mengatakan, "Alangkah senangnya saya kalau yang membunuh saya itu Muhammad gitu, kan gagah. Yang membunuh saya itu Sayyidina Umar gitu kan, agak keren dikit. Masa yang bunuh anak muda begitu? Gak meyakinkan betul, berusaha harga diri saya." Jadi Abu Jahal sudah nyawanya mau lepas, itu pun gak mau. Tetapi sejelek-jeleknya Abu Jahal gak masuk Quran. Ada lagi yang masuk Quran, suami istri masuk Quran, hidup bersama, mati bersama, di neraka bersama, yaitu Abu Lahab dan istrinya. Tabbat yada abi lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tabbat yada abi lahab wa tab, celaka kedua tangannya Abu Lahab, binasa dia. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sekali-kali usaha dia, harta dia akan bermanfaat untuk dia. Sayasla naran dzata, pasti dia akan masuk ke dalam neraka. Wa imra'atuhu, dan istrinya. Jadi Abu Lahab dan istrinya itu keluarga yang sangat sakinah, mawaddah warahmah. Di dunia bersama, disiksa bersama. Orang yang sejelek Abu Lahab, seburuk Abu Lahab ini, ketika datang nikmat Allah, yaitu lahirnya Nabi, gembira, Allah balas setiap hari Senin selama-lamanya, siksanya diringankan oleh Allah. Maka ada hari yang mana kita harus senang, ada hari yang kita harus sedih, ada hari yang tersenyum, ada pahalanya, ada hari yang menangis, ada pahalanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada tempat-tempat yang mana air mata begitu mahal harganya, yaitu ketika nangis setelah melakukan dosa. Orang setelah melakukan dosa kemudian nangis, maka
ketika tetesan air mata, 1 tetes, 2 tetes, ini begitu mahal. Maka Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Mukasyaratul Qulub beliau menceritakan di akhirat nanti ketika orang-orang itu sedang dihisab, maka neraka jahanam itu gak betah tunggu. Orang-orang sedang dihisab, fulan bin fulan amalannya ini, dulu pernah melakukan ini, korupsi ini, 270 triliun, 71 triliun, Masya Allah, seumpama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka neraka itu gak betah tunggu, ini kelamaan nih kan, hisabnya kelamaan. Maka dia langsung keluar dari neraka untuk menjemput di mahsyar. Dia ingin jemput mana orang-orang berdosa, saya ambil sini, nggak usah tunggu, lawan. Ketika dijemput api mulai datang ke mahsyar, maka datanglah pahlawan-pahlawan. Siapa yang pertama datang? Yang pertama datang adalah ahli sholat. Orang yang ahli tarawih, tarawihnya sempurna, gak pernah tadi bismanan. Kemudian dia tarawihnya sempurna, cari yang lambat, yang tenang, bukan cari yang ekspres. Yang 5 menit bisa dapat 23 rakaat. Bukan hanya 1 ayat, kalau bisa 1 grup, ya Allahu Akbar. Kalau Yasin lamaan masih panjang. Ya Allahu Akbar. Sin Allahu Akbar. Maka datanglah orang-orang yang ahli sholat, ingin mengusir api neraka. Orang tadi mengatakan apa? Bihaqqil musallin irji'. Didorong betul tadi. Bihaqqil musallin irji'. Dengan berkahnya ahli sholat, ayo balik. Tetapi neraka enggak mau balik, malah maju. Tenaga dalamnya ahli sholat enggak mempan. Maka datang lagi ahli puasa yang istiqomah puasa Ramadan enggak bolong-bolong. Puasa Ramadan istiqomah, kemudian baru lebaran. Sekarang banyak orang yang gak puasa tapi itu lebaran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan puasanya dia yakin puasa ini adalah ibadah yang tahu pahalanya hanya Allah. Maka dia langsung tiup nerakanya, bihaqqis shaimin irji'i, dengan berkahnya ahli puasa, mundur. Enggak mundur juga, enggak mempan. Tenaga dalamnya ahli puasa enggak mempan, maju lagi. Maka datang lagi ketiga, ahli zikir. Ahli zikir yang suruh, yang bagian Allah. Ahli zikir, kalau di pondok biasanya ahli asma. Maka datang itu neraka, kemudian dia tiup nerakanya, Bismillahirrahmanirrahim, ya hayyu ya qayyum irji'. Dengan berkahnya ahli zikir, mundur. Enggak mundur, ahli zikir enggak makan. Maka datang lagi para ahli dakwah yang jos-jos, yang umurnya 15 bulan dalam setahun. Risau terus, mukanya mengkerut terus, penuh dengan kerisauan, melihat kemaksiatan, jantungnya melepas. Maka ahli dakwah yang kemudian, Masya Allah, insya Allah dengan kerisauan umat saya, neraka akan mundur jauh dari sini. Maka dia datang, dia mengatakan, ya haqqil mujahidin fi sabilillah irji'i, dengan berkahnya ahli dakwah, ahli jihad, mundur. Enggak mau mundur, enggak mau ban. Maka datang lagi para ulama, sebagai pahlawan kesiangan. Dia merasa kalau semua sudah kalah, kayaknya bagian saya ini, ana laha. Ini bagian saya ini. Sekuit dia maju, ini bagian saya ini. Bihaqqil ulama irji'i, dengan berkahnya para ulama, mundur. Enggak mundur juga. Berarti enggak ada yang kebelian. Ulamanya pun enggak mampu. Ahli zikirnya
nggak mampu, ahli puasanya nggak mampu, ahli sedekahnya juga nggak mampu. Sampai akhirnya yang datang siapa? Malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang dengan membawa satu gelas yang tidak penuh. Ada isi airnya, diserahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ini ada air seperti ini. Engkau perciki api neraka itu. Maka oleh Nabi diambil airnya, diperciki, baru tetes dua tetes sudah padam nerakanya. Maka Nabi mengatakan, ma hadzal ma ya Jibril, ini air apa? Hebat nih, air Zam-Zam atau air amalan? Siapa yang minum ini? Hebat betul air ini. Maka mereka juga mengatakan itu bukan air biasa ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi itu adalah air mata. Air mata siapa? Hada ma'udumu'i usati ummatika alladziina baqaw min khasyatillah. Ini adalah air mata ahli maksiat dari umatmu yang mereka menangis karena saking menyesalnya dan takutnya kepada Allah. Jadi ahli maksiat kemudian nangis, itu air mata yang begitu mahal sampai ahli sholat, ahli zikir itu gak mampu mundurkan api neraka. Justru air matanya ahli maksiat yang berhasil memadamkan api neraka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang banyak orang yang nangis. Perempuan apalagi sangat sering nangis. Terlalu sedih nangis. Terlalu banyak nikmat juga nangis. Senang nangis, sedih nangis. Suaminya keluar rumah senyum, pulang-pulang istrinya nangis. Tidak biasa itu. Bagi bapak sudah biasa. Laki-laki pun kadang-kadang nangis. Ada yang nangis ditinggal mati orang tuanya, ada yang mati dan nangis karena bisnisnya bangkrut, ada yang nangis karena pilpres kalah, ada yang nangis DPR yang gak menang campur setengah stres, ada yang nangis karena ditolak lamarannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tangisan yang paling mahal adalah menangisi dosa-dosa kita. Insya Allah kita harus punya. Sekarang sudah punya tabungan rumah, ada tabungan tanah, ada tabungan uang. Yang paling mahal bagaimana kita punya tabungan air mata yang kita gunakan untuk memadamkan api neraka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada waktu kita senang, ada waktu kita sedih dapat pahala, ada waktu kita senang dapat pahala, ada waktu melihat saja dapat pahala, cukup melek dapat pahala. Kapan itu? Ketika melihat orang tuanya. Ini bagi para santri, ketika melihat orang tua, an-nadhara ila wajhil abawain ibadah. Melihat kedua orang tua itu adalah ibadah, bahkan ibadah paling gampang. Jadi anak melihat bapaknya baru lihat itu pahala. Tapi lihatnya jangan kotor ya. Lihat sambil senyum dapat pahala. Melihat ibunya dapat pahala. Melihat dapat pahala, lihat apa? An-nadhara ilal Ka'bah ibadah. Lihat Ka'bah ibadah. An-nadhara ilal mushaf ibadah. Melihat Quran baru dibuka ibadah. Dan yang paling gampang karena sebagian orang tuanya sudah wafat, melihat istri itu juga satu ibadah yang besar pahalanya. Untuk yang belum punya istri belum bisa dapat hati lagi. Yang jomblo tutup kuping dulu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, Inna rajula ila nadhara ila imra'ati wa nadhara ilaihi nadhara Allahu ilaihi ma nadhara rahmah wa idha akhadha bikaffiha tasaqatat dhulubuhuma min khilali asabihima. Nanti pada malam sudah setengah 10, ketika
suami memandang istrinya, tersenyum. Istrinya memandang suaminya, suaminya memandang istrinya dengan penuh ridho. Masya Allah, ini bidadari yang baru turun dari surga, tapi umpamanya kapan ini? Ini bidadari asli, cuma agak bau-bau dikit. Istrinya melihat suaminya, Masya Allah, ini malaikat saya ini, laki-laki yang tertampan di seluruh dunia, malaikat tanpa sayap. Kalau suami memandang istrinya, istri memandang suaminya, nazarallahu ilaihima nazrata rahmah, Allah memandang mereka berdua dengan pandangan kasih sayang. Orang itu dipandang oleh Pak Bupati, senang. Bupati datang dia lihat, senang. Apalagi Pak Presiden datang ke sini lihat, tambah senang. Apalagi yang datang ke sini malam-malam, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat datang lihat kita, Masya Allah. Apalagi yang datang ke sini Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi yang tertampan di dunia, lihat wajah kita, Masya Allah. Apalagi yang lihat kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena bisa tidur setahun. Yang lihat bukan Nabi, bukan hanya Nabi, bukan sahabat, tapi yang melihat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dilihat biasa, tapi dilihat dengan pandangan penuh kasih sayang. Maka kalau ingin dipandang Allah, kita pandang istri kita, istrinya memandang suaminya. Insya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau bukan hanya saling pandang-pandang, tapi ada aksi setelahnya. Apa aksinya? Hadis itu. Wa idza akhadha bi kaffiha, ketika suami tadi mulai menggapai, memegang tangan istrinya, tasaqadat qulubuhuma min khilali asabihima, maka langsung dosa-dosanya berguguran habis dari sela-sela jari mereka berdua sampai seakan-akan bayi yang baru dilahirkan. Jadi pengen tobat itu gampang, bersihkan dosa itu gampang, cukup pulang, pegang tangan istrinya, ajak naik motor, belanja bareng. Insya Allah. Apalagi belanjanya ke toko emas, pasti istrinya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maknanya bagaimana memandang kalau sesuai dengan arahan agama, memandang itu mana? Memandang istri mana? Memandang orang tuanya pahala, memandang Ka'bah pahala, memandang ulama pahala, bahkan memandang umat Islam dengan pandangan memuliakan itu pun pahala. Kita lihat samping kita, Masya Allah, ini raja surga yang mampir di dunia. Masya Allah, ini adalah presiden surga asli. Kita lihat dengan pandangan menghormati, itu pun sudah pahala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hari ini kita semoga gembira, kita dapat pahala semuanya. Nanti nangisnya juga dapat pahala, melihatnya juga dapat pahala. Yang gak kalah penting, karena ini acaranya halal bihalal. Halal bihalal itu apa? Halal bihalal itu intinya apa? Merekatkan yang pecah, menyambung yang putus. Halal bihalal itu apa? Halal bihalal itu mencairkan yang gugur. Maka THR yang belum cair, insya Allah hari ini cair semua. Halal bihalal mencairkan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dengar cerita surga sering. Di surga ada bidadari, di surga ada istana dari emas, dari intan, ada sungai dari madu, dari susu, jumpa dengan Nabi, sowan dengan Allah. Banyak nikmat di surga, tapi ada satu nikmat yang jarang diceritakan, dan itu kunci segala nikmat. Sebelum orang masuk surga, ada nikmat pertama yang diberikan kepada ahli surga. Apa itu? Sebelum mereka masuk surga, di depan surga itu ada pohon, di bawahnya ada mata air. Maka mereka mandi di mata air tersebut. Ketika mereka mandi, maka Allah cabut dalam hatinya itu iri. Allah cabut dengki.
Allah takut cemburu, Allah takut makar, Allah takut itu benci, marah, takut semua. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala surin mutaqabilin. Saya cabut dari hati orang Islam tadi rasa iri, rasa dengki, sehingga mereka di sana semua bersaudara, duduk berhadapan-hadapan sambil tersenyum. Kenapa dicabut dulu? Karena kalau belum dicabut, surga pun tidak nikmat. Bayangkan kita di surga, kemudian kita sowan ke surganya Sunan Ampel. Kita datang ke Sunan Ampel, sowan beliau. Pulang-pulang melihat surga Sunan Ampel itu bagus, istrinya cowok cantik. Nanti balik-balik, ya Allah, ternyata surga saya jelek ya. Ternyata istri saya di surga bidadarinya kok standar nih. Standar. Kenapa? Karena dia belum ada hilang itu rasa cemburunya hilang. Maka di surga pun akan tersiksa. Kenapa? Karena surga satu tingkatan dengan tingkatan yang lain dalam satu hadis itu tingginya seperti bumi dan langit. Orang-orang di surga melihat ke atas, melihat ada bintang yang terang, cahaya yang terang. Ya Allah, siapa itu? Itu surga tetangga kamu. Kok lebih tinggi ya Allah? Karena subhanallah lebih banyak daripada kamu. Kamu 32, dia 33. Beda satu subhanallah, jaraknya beda sama Allah. Bayangkan kalau ada rasa cemburu di situ, ternyata saya biasa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika orang itu punya masalah, ada orang pernah menyakiti hati. Hati itu kalau sudah disakiti, sembuhnya susah. Innal quluba idza tanafa'udduha mithlu sujadi katruha la yujbaru. Sesungguhnya hati itu kalau hilang rasa cintanya, disakiti, itu seperti kaca. Kaca itu kalau sudah pecah, itu untuk merekatkan kembali begitu sulit. Kalau orang itu disakiti pertama, maaf, disakiti lagi makin susah, disakiti makin susah. Nanti kalau sudah terlanjur sakit hati betul, ini diobati oleh tabib yang paling mahal, paling pintar, bukan bisa. Maka bayangkan di surga ada orang yang menghina kita. Sekarang sama-sama di surga. Kita mau minum, mau sholat Nabi, dulu ada orang itu menjauh saya. Ya Allah, itu yang menyakiti saya kok bisa ya Allah, buat kenapa aja itu. Dia bilang, ya Allah, itu ada orang tak menghina saya masih di sini, kenapa gak dicampur novel aja ya Allah. Maka di surga pun tidak enak. Dia di surga sedang makan dengan istrinya, dia begitu serunya, ingat masa lalu. Waktu istrinya marah-marah di dunia, maka langsung cintanya hilang, ini orang yang dulu itu. Maka di surga tidak dihilangkan rasa iri, rasa dengki, rasa marah. Surga yang begitu nikmat pun tidak terasa nikmat. Maka kunci segala nikmat, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala surin mutaqabilin. Biar syukurnya sempurna, biar senangnya sempurna, irinya diambil, dengkinya diambil. Orang itu kalau iri, walaupun di rumah tak sedih. Kita melihat ada tetangga kita punya motor bagus, motor kita Supra, dia sudah NMAX DCX. Kita di rumah di atas kasur, tidur tuh bolak-balik badan sampai subuh. Itu dari mana? Motor itu pasti korupsi itu. Itu motor dari mana? Oh mungkin motor kreditan. Oh itu motor STNK, itu nggak ada BHP-nya. Jadi kalau orang itu sedang iri itu adalah kezaliman yang besar, tapi seperti orang yang didolimi. Iri itu adalah zalim, tapi rasa didolimi. Orang itu kalau iri nggak bisa tidur, susah makan, makanan yang ada dari adem, yang manis dari pahit.
Masya Allah, orang itu kalau iri lihat masjid saya kok rame, nggak bisa tidur. Masjid saya kok sepi ya, dia kok rame ya. Kalau ada dai kok iri, saya kok gak laku ya, dia kok laku ya. Ada tukang grab yang iri, udah. Maka di surga kalau ada ini kan bisa dicabut iri dulu, biar surganya nikmat. Maka di dunia kalau ada orang gak ada dirinya, gak ada dengkinya, gak ada bencinya, gak ada makarnya, dia di dunia tapi dia adalah penduduk surga, dia sedang mampir di dunia. Itu namanya dunia tapi rasa surga, senyum terus, gak sakit-sakitan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Iman kalian tidak sempurna selagi kalian tidak sempurna iman kalian sebelum kalian gembira ketika orang lain mendapatkan kegembiraan yang kalian sukai. Kita senang punya motor, kalau ada orang punya motor kita harus gembira, itu imannya sempurna. Kita senang punya istri, kalau ada orang nikahan gembira juga. Kita senang punya uang, kalau ada orang punya uang senang juga. Kita senang bersilaturahmi, kalau ada orang bersilaturahmi senang. Tapi kalau kita ini ada orang bersilaturahmi kita nggak senang, itu imannya ada masalah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau orang itu bisa mengamalkan hadis ini, dia nggak punya apa-apa tapi full senyum 24 jam. Kenapa kamu senyum, Pak? Dapat uang THR? Enggak. Kok senyum? Ini kan lagi, kalau lagi itu mustahil. Kenapa senyum, Pak? Beli motor? Enggak. Kok senyum? Dulu tetangga saya nikahan. Kok kamu yang senyum? Kalau orang Islam senang, saya ikut senang. Insya Allah. Kalau orang Islam dapat uang, kita juga dapat uang. Kita tidak punya apa-apa, tapi semuanya tahu senang terus. Saya pernah jumpa dengan orang di luar itu 100 tahun. Wajahnya seperti umur 30, umurnya 100, ikut diri. Pak Kiai, saya tanya Pak Kiai, resep paling mudah itu apa? Saya kira umur 40-an, 30-an, ternyata sudah hampir 190 sekian, 97 atau 98. Dia mengatakan resepnya itu mudah, tapi makanannya susah. Nopo, jawab. Apa itu? Nek wonten tiang seneng, derek seneng. Nah, kalau ada orang gembira, ikut gembira. Itu resepnya. Gara-gara bisa mengamalkan ada orang gembira, itu gembira, akhirnya dapat mikir, tubuhnya seger, saling cinta mencintai 90 tahun. Tapi kalau ada orang gembira dia malah sedih, Masya Allah, masuk 40 tahun sudah senang. Diabetesnya naik, tetangganya bikin rumah baru, langsung kolesterolnya naik. Tetangganya istrinya cantik, Masya Allah, langsung serangan jantung. Maka hal itu bagaimana kita wanazakna ma fi sudurihim min khil, benci di sini, maka marahnya dikeluarkan. Menyambung itu bagaimana? Menyambung itu sabda Nabi, yang memutus itu disambung. Kalau orang sudah datang ke rumah kita Idul Fitri, kita datang ke rumahnya, itu menguatkan. Harus begini namanya. Dia datang, kita datang. Dia ngasih THR, kita balas THR. Itu namanya balas budi. Yang silaturahmi itu siapa? Nyambung silaturahmi itu siapa? Yang memutuskan kita sambung. Tulis mana saudara saya pernah datang. Oh ini fulan, fulan. Nanti malam, besok lagi berikan makanan ke rumahnya. Insya Allah. Agak berat ya. Orang yang paling membenci kita, itulah yang kita datangi. Kalau orang yang cinta dengan kita, kita pasti cinta. Tapi kalau orang benci pada kita, kemudian kita datangi, itulah pahalanya yang paling istimewa. Itulah halal bihalal yang sesungguhnya.
Hal lebih halal bukan acara hanya pengajian, bukan. Hal lebih halal itu mengikhlaskan semua kesalahan manusia sehingga kita tidur malam dalam keadaan tidak ada kebencian kepada umat Islam sekecil apapun. Insya Allah. Kata Sayyidina Ibnu Umar, mengikhlaskan orang itu gampang diucapkan, tetapi susah untuk diamalkan. Kalau diucapkan gampang, kalau hari Idul Fitri Ustaz suruh minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin ketika langit sudah banyak. Mohon maaf lahir batin, tapi kalau diamalkan betul maafkan tidak. Ya, maka insya Allah majelis kita ini kita memaafkan dengan sesungguhnya sehingga kita di dunia tapi rasanya sudah seperti itu. Kita akan bersama-sama, nanti kita akan musyawarah bersama-sama sambil full senyum baca sholawat. Siapa yang musyawarah baca sholawat, dosa-dosanya berguguran, doa-doanya diterima oleh Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah dosa anak istri kami ya Allah, ampunilah dosa saudara-saudara kami ya Allah, ampunilah dosa umat Islam di seluruh alam ya Allah. Ya Allah, majelis kita ini jadi majelis yang barakah, majelis yang asbab hidayah di seluruh alam ya Allah. Ya Allah, buanglah dari hati kami kebencian kepada umat Islam. Ya Allah, buanglah dari hati kami ya Allah makar, buanglah dari hati kami iri dengki saudara Islam ya Allah, sehingga kami wafat dalam keadaan saling cinta mencintai ya Allah. Ya Allah, berilah rezeki kepada kami ya Allah, gembira ketika orang lain mendapatkan nikmat ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah dari kami ya Allah sedih ketika orang lain mendapatkan nikmat ya Allah. Ya Allah, hal kita hari ini ya Allah, terimalah ya Allah. Mudahkanlah kami untuk saling maaf ya Allah. Mudahkanlah kami untuk memaafkan saudara Islam kami ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk mengabdi kepada agamamu, berkhidmat kepada agamamu, mengabdi kepadamu ya Allah, sehingga kami wafat di puncak iman kami, di puncak pengorbanan kami, jumpa dengan kau untuk kerinduan ya Allah. Ya Allah, panjangkanlah umur kami ya Allah, umur anak istri kami, orang tua kami ya Allah, panjang yang barakah. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Wassallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Maulana